Hai Z-Friends, pengen tahu apa kata Gia Alexandra? Alexandra? Ya. Gia Alexandra, ya. Ini adalah mantan Miss Popular. Mau ngomongin tentang Kegel exercise supaya makin greget orgasmenya. Terus mau tanya-tanya tentang toxic relationship sama apa lagi ya? Tonton dulu di Z-Talk kali ini bersama saya Zoya Amirin. Hai. Hai, Mbak. Ya ampun. Aduh, ya ampun. Udah lama banget ya, kita ke tahun lalu ya kita sebenarnya ya ketemuan ya. 2021 ya, benar. 2021. 2021. 2021. Satu setengah tahun lalu. 2022. 2022 pas Covid kan? Iya ya. Wah. Ya Z-Friends, jadi ini aku ketemuan sama Gia. Pasti Z-Friends juga kalau masih ingat waktu itu tuh aku muat di ini ya, ada di Z-Talk juga tuh. Kita ketemu di acaranya Bigo. Betul. Waktu itu adalah Bigo Academy ya. Betul. Memilih bintang-bintang gitu Bigo, dan ini adalah finalisnya gitu loh. Gue gila, I'm rooting for her ya. Kebetulan sebagai juri gue takut jangka pilih kasih nih. Banyak banget ngasih angka ke dia karena gue udah bilang nanti satu hari kita harus collab bareng ya kan. Akhirnya terlaksana akhirnya. Oh, dia juga dapat hadiah banyak tuh, love box. Ya kan ada borgol-borgol nakal. Nah, jadi kemarin aku lagi ngeliat nih postingannya Gia, terus gitu jadi hai apa kabar, ya ampun gitu ya. Terus aku bilang aku nggak terima kok dia ngomongin seks nggak ngajak-ngajak aku. Gitu. Terus dia bilang gini, Mbak, aku mau nanya-nanya dong. Mau nanya-nanya apa? Udah sekalian olahraga yuk. Aku bilang begitu gitu. Jadi kamu mau nanya apa? Jadi mau berikan. Kemarin itu kan aku sempat lihat di YouTube ya. Kakak tuh sama Mbak Selfie ya. Selfie Kitty itu bahas tentang senam Kegel. Itu kayak gimana sih sebenarnya? Dan fungsinya apa sebenarnya? Nah, ini pertanyaan sejuta umat, sejuta perempuan. Jadi mungkin aku jelasin sedikit dulu ya Z-Friends gitu. Dan pertanyaan Gia ini adalah pertanyaan sejuta umat. Orang suka bilang begini, saya itu nggak mau melahirkan normal, maunya sesar aja. Katanya supaya vaginanya kenceng, katanya gitu ya. Terus ya gitu, ada juga yang bilang saya tuh ini deh, saya mau rajin-rajin Kegel, mau apalah, pokoknya supaya sempit dan segala macam. Jadi gini, sebenarnya banyak mitosnya nih Ge, soal apa sih senam Kegel ini. Jadi seiring bertambahnya usia, meskipun melahirkannya selalu sesar, aduh amit-amit ya, sebenarnya kalau nggak perlu nggak usah lah ya sebenarnya. Terus juga kalau dengan orang yang belum pernah hubungan seks, terus belum pernah melahirkan juga, itu lama-lama kolagen di dinding vaginanya tuh akan berkurang. Jadi kolagennya itu haruslah dipicu gitu ya, untuk misalnya dengan melakukan sesuatu lah gitu misalnya, supaya kolagen di dinding vagina itu harus bisa aktif lagi gitu ya. Mungkin tetap nggak bisa sama kayak misalnya umurnya 30-an, 40-an atau 50-an. Ya nggak mungkin nggak bisa seperti waktu 20-an tentunya gitu. Tapi setidak-tidaknya ya itu yang bisa membantu untuk bisa terjadinya kesehatan seksual. Satu gitu ya, kalau sering senam Kegel. Ya, senam Kegel itu kayak apa sih sebenarnya? Sama kayak menahan pipis. Kayak sekarang kita lagi begini juga bisa kan, misalnya kamu tahan pipis, terus lepas, tahan lagi, lepas. Nah, bagusnya pas lagi nahan pipis, terus lepas, itu sambil kamunya itu nahan perutnya, set. Terus jadi dilepas. perutnya harus ikut ditahan. Perutnya ditahan pada saat lagi nahan pipis, terus pas lepas, set, lepas lagi, terus tahan, lepas. Kan bisa kan sesimpel itu gitu. Nah, itu Kegel seperti itu kalau misalnya kita lakukan terutama pada saat lagi pipis pagi hari gitu, atau kita sering-sering banget melakukannya 20 detik, itu oke banget sebenarnya, bisa ngebantu. Jadi sebenarnya nggak harus misalnya kita punya matras atau kita harus melakukan harus punya gerakan-gerakan tersendiri. Jadi pada saat pipis atau misalnya kita lagi masak juga sebenarnya bisa. Iya, masak sambil nyetir. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk si Kegelnya ini. Nah, aku inget ya waktu lagi ini bukan mau buka-buka aib sebenarnya, ini keren ya. Aku inget waktu kita lagi acara Star Academy waktu itu gitu. Kamu kan kalau nggak salah waktu itu curhat, Mbak, saya itu termasuk yang gitu ya, nanti ini bisa dicoret kalau ini ya. Di sini gitu ya. Saya tuh termasuk yang suka bisa tiba-tiba orgasme sambil nyetir. Betul.
keren. Banget. Tapi kamu tuh sebenarnya rajin senam kegel kah atau gimana? Kok bisa lagi mikirin apa terus dia orgasme? Beneran? Nggak bisa. Jadi ini bukan drama ya. Ini kami bukan settingan, ini bukan drama. Itu benar-benar adalah pertanyaan pure-nya Gia waktu lagi ada acara. Yeah. Itu what happened sayangku, which is itu keren. By the way, itu bukan keanehan ya, itu bukan kelainan, itu keren. Kalau aku malah mikirnya itu mungkin aku yang punya sesuatu kelainan di diri aku ya. Aku mikirnya awal gitu. Cuma pada saat aku udah ngobrol sama Mbak tuh udah kayak, oh berarti gue tuh normal gitu. Karena kan ada orang yang kayak, lu kenapa sih gitu. Kayak pasangan kita pasti, ih aneh deh kamu. Iya, atau nggak orang-orang suka menghakimi kita perempuan kan, seolah-olah lu nakal, lu bina, lu liar, Ya. gue sebel banget deh tuh kayak gitu tuh si friends. Jangan kan lagi nyetir ya Mbak, jalan aja. Bisa tiba-tiba tuh kayak, aku bisa ya ngerasa kayak gini gitu. Jalan atau masak, pokoknya apapun kegiatan yang nggak ada mikir ke sana, tapi tiba-tiba bisa gitu. Iya. Tapi nggak pernah kan sampai gini. Ini kita mau kasih tahu ya batasannya yang normal dan yang tidak normal. Yang tidak normal adalah orgasme yang dia rasakan itu mungkin bisa jadi sensasi-sensasi yang sepele buat kebanyakan orang, which is nggak apa-apa, ya kan? Tapi dia bisa, si Gia ini atau siapapun yang merasakan ini bisa jadi nggak normal kalau, ya, misalnya, wah orgasme terus-terusan cuma karena ketiup angin orgasme gitu ya, lagi goyang-goyang masak sedikit orgasme gitu ya, sampai nggak bisa kerja, nggak bisa berproduksi, pokoknya hidupnya jadi nggak apa ya, hidupnya terganggu. Nah itu baru. Tapi kamu terganggu apa nggak? Misalnya gara-gara nyetir orgasme, aduh jadi rawan kecelakaan, amit-amit, knock on wood gitu ya. Enggak. Jadi kayak cuma berasa seret, aduh, udah. Gitu kayak oke, kontrolnya masih bisa terkontrol, bukan yang kayak orang mungkin wah sampai harus bagaimana, enggak gitu, masih benar-benar sangat terkontrol gitu. Ada orang kan yang mungkin contoh mungkin cewek atau cowok atau mungkin pasangan yang nggak bisa tahan akhirnya bisa sambil drive atau misalkan sambil ngapain. Nah aku tuh enggak gitu, masih sangat-sangat terkontrol. Jadi kayak cuma tiba-tiba set, pengen. Oh gitu. Tapi kalau kamu pernah nggak sih gitu ya ketika lagi mau melakukan hubungan seks kalau itu kan kalau lagi nggak tanpa seks ya bisa orgasme, which is bisa loh the friends. Tapi kalau lagi mau berhubungan seks kamu oke nggak? Oke aja sih, sama aja sih Mbak. Pokoknya kalau misalnya kayak sehari atau 2 hari enggak tuh kayak ada yang kurang gitu. Ada yang kurang aja. Nah gini ya. Saya juga mau ini bukan gara-gara mau ngebelain Gea loh. Ini sudah tidak ada kompetisi di sini ya. Jadi gini, ada orang Gea soalnya yang kayak gini, ketika pasangannya apalagi perempuan tuh sering banget dihakimi. Kalau misalnya pasangannya seperti itu langsung diginiin, kamu kok gampang banget sih dapat orgasme gitu. Berarti aku tidak spesial dong. Kan ada cowok-cowok yang seperti itu, ya kan, ngerasa tidak spesial. Kamu pernah nggak dapet misalnya kayak tudingan gitu ya, dituduh kayaknya, kok kamu gampangan banget sih dapat orgasme, jangan-jangan kamu hiper. Oh my god, gua benci banget bahasa ini ya, hiper gitu. Pernah nggak kamu digituin? Pernah, iya ada orang gitu. Ada evidence ada di sini gitu ya. Jadi pernah gitu, kan hyper ya gitu. Tapi makin ke sini kayak aku sama pasangan jadi mempelajari bahwa pada saat abis ikut kelasnya Kak Zoya gitu, oh jadi kita tuh bukan hyper, tapi memang itu adalah satu kebutuhan yang memang kita masih bisa kontrol, bukan yang tiap hari, tiap detik, tiap menit, terus kita nggak bisa kontrol, jadi hari-harinya cuma seks aja gitu. Kalau kita enggak gitu, kalau kita lebih kayak, oh ya misalkan satu hari ini enggak, karena mungkin kondisi fisik capek, atau lagi banyak kegiatan, betul, atau mungkin lagi ada konflik gitu kan, nggak mood, tapi besokannya minimal 1-2 hari setelah itu harus, kalau aku gitu, untuk memperbaiki sesuatu yang, oh kita konflik nih, konfliknya sudah selesai, nah perbaikinya dengan seks. Dari seks, oke perbaikinya lagi mungkin, oh yaudah kita bisa pergi jalan, atau hal-hal yang bisa kita lakuin bareng, which is untuk menghilangkan si konflik ini gitu. Konflik udah selesai, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi. Iya. Jadi nggak melulu perbaiki juga memang tentang seks, tapi seks itu memang kebutuhan untuk orang yang memang
apa ya, sudah pernah berhubungan atau memang dalam kondisi punya keluarga atau family. Dan kenapa enggak? Yes. Iya gitu kan. Nah gitu ya, jadi gini, biasanya kata-kata hiper itu diberikan sama pasangan karena takut, karena nggak ngerti. Kok kamu segini banget? Kan ada banyak sekali momok gitu ya, hal-hal negatif yang diutarakan, stigma negatif terhadap perempuan, bahwa kalau perempuan kepengen banget seks, sering banget dapat orgasme, berarti perempuan nakal gitu, atau bahasa jadulnya binal. Aduh, gue benci banget deh itu kata-kata. Terus begitu gampang sekali memberikan itu, tapi lama-lama seperti kata Gea nih, begitu udah saling mengerti, ternyata nggak seserem itu ya, ternyata nggak oke ya gitu. Nah, Gea ini tuh rajin banget ikut kelas aku, itu bareng sama Jitings. Jitings itu bareng sama, waktu itu kita kerjasama sama Mami Ipel gitu ya. Dan Gea tuh aktif banget, which is gue sering thank you banget ya. Dia sering mendaftar di beberapa kelas-kelas yang bener isinya dia memang apa ya, very open untuk gue mau gimana nih gitu ya, untuk memahami seksualitas gue, untuk lebih santai. Karena kalau kita sendiri nuduh bahwa kita ini adalah hiper lah, aneh lah, terus kita juga jadi jangan-jangan emang gue freak ya, emang gue aneh, kan jadi bikin mau sepede secantik dia, seseksi dia pun bisa jadi ngerasa ada yang salah, ya kan, padahal nothing wrong with you gitu ya. Karena kan pandangan orang, apalagi kadang cewek-cewek ya Mbak ya. Kita ngomong tentang cewek-cewek nih. Cewek-cewek kadang jangan kan cowok ya, cewek-cewek sendiri ya suka nuduh ya. Jadi kadang suka kayak contoh, ih ngapain sih ikut kelas gitu? Lu terlalu ini ya, pengen gila seks ya, atau apa? Atau selalu. Mungkin tujuan lo untuk gimana? Enggak, sebenarnya tujuan kalau aku pribadi, aku ikutan kelas seks atau misalkan apapun itu berbau seks karena aku edukasi. mau satu, edukasi. Itu udah pasti. Kedua adalah bagaimana cara kita menyenangkan pasangan. Emang menyenangkan pasangan memang nggak selalu dengan seks. Tapi seks itu bagi laki-laki itu udah pasti kebutuhan. Jangankan bagi laki-laki, kamu aja punya kebutuhan tinggi juga. Dan kenapa emang kalau kita punya kebutuhan laki-laki tinggi? Yang nomor satu kan gitu. Jadi nggak munafik gitu. Kenapa aku berpikir kenapa nggak gue pelajarin? Contoh kita aku pernah posting ya Mbak di IG aku. Jadi ada 5 lah menurut aku. Follow-followan. Ya. Jadi 5 menurut aku. Contoh kalau misalnya kita nggak bisa masak, menurut aku ya, bisa diganti sama maid. Ya. Kita nggak bisa bersihin rumah, bisa diganti sama maid. Nggak bisa ngurus anak, bisa diganti sama babysitter. Nggak bisa ngurus keuangan, bisa punya asisten keuangan. Tapi nggak bisa ngurus suami di ranjang, masa diganti sama mereka gitu kan? Itu kan cara pandang ya, yang itu yang belum bisa dipahami orang banyak sometimes gitu. Jadi menurut aku 4 ini bisa digantikan oleh siapapun, ya. Bahkan sosok ibu misalkan ya, ini kita takutnya nih bentar lagi dibully nih. Sosok ibu dalam arti kata bukan yang melahirkan, tapi kayak misalkan ngurus, seorang istri belum bisa ngurus rumah, kenapa? Satu, mungkin dia bekerja di luaran, bisa jadi, atau mungkin di rumah terlalu pusing ya kan, ngurusin rumah, ngurusin anak, sampai suami nggak kepegang nih sometimes itu ya. Jadi pulang suami masih nyium bau badan atau belum mandi, atau kadang-kadang dua-duanya sibuk, terus pembagian perannya nggak jelas di rumah, suaminya nggak mau ikutan, padahal kan harusnya ngurus berdua ya, meskipun punya pembantu 100. Betul, makanya aku berpikir adalah peran yang satu ini tidak bisa digantikan oleh siapapun gitu loh. Which is walaupun kita contoh nih, mau itu pacaran, mau itu udah nikah, peran satu itu tidak akan bisa digantikan oleh perempuan manapun, kecuali memang mau digantikan gitu kan. Atau memang sudah tergantikan, kita nggak tahu gitu. Kalau menurut aku sih itu sih. Dan jangan lupa, Gea ini juga adalah perempuan yang peduli terhadap kebahagiaan seksualnya. Jadi kenapa tadi dia bilang soal peran terhadap laki-laki, bagaimana membahagiakan laki-laki, karena dia tahu bagaimana membahagiakan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai di skip ya Z-Friends. Jadi Z-Friends jangan mikir, Mbak Gea itu mikirin ini gimana lakinya memuaskan laki, belajar ini untuk laki, karena dia udah happy ya. Dia itu adalah perempuan yang paling santai. Waktu saya kasih itu 1 box toys ya. Sex toys itu ada yang mulai borgol-borgolan, ada yang untuk bisa mandi bareng, ada vibrator lucu, dan dia tuh yang paling excited. Dia bukan cuma mereviewnya excited, waktu itu bener-bener pas dikasih, kan orang lain yang aduh malu-malu lucu, terus udah review, dia tuh yang kayak gimana Mbak Zoya, ini makin gimana, ini mesti gimana, jadi ini begini ya. Dia tuh yang nanyanya detail, gue kayak I love her so much ya. Kayak makanya gue bilang gini, wah ini perempuan asik banget gitu ya. Dan dia
nanyanya mungkin pada waktu itu setengah malu, gue nggak tahu ya waktu itu nanyanya gimana, tapi dengan polos gini, tapi Kak, aku gimana ya? Aku tuh suka ngerasain orgasme kalau lagi nyetir. Aku aneh nggak sih? Aku bilang, enggak, lo nggak aneh, lo keren. Gitu ya. Berarti dia cukup peka sama rangsangan gitu. Nanti akan menjadi bermasalah kalau misalnya, wah jadi nggak bisa nyetirnya jelas, jadi orgasmenya itu sampai nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa-ngapain, itu baru ada gangguan. Tapi kadang-kadang mungkin karena terpicu hal-hal yang ini, dan biasanya kecuali memang ada gangguan, kalau dia nggak nyaman sama dirinya sendiri, susah loh dia bisa kepikiran apa langsung orgasme. Betul. Iya kan? Kalau kita lagi ada konflik ya, ini hal yang paling pasti semua perempuan ini pasti merasakan gitu. Jangankan perempuan, mungkin pasti laki-laki juga merasakan. Di saat kita punya konflik sama pasangan, otomatis kita nggak punya rangsangan apapun. Ya. Mungkin ya kalau istilah kasarnya mungkin beceknya di awal, di tengah-tengahnya kering. Gue demen sama dia, bener banget. Bener gak sih? It's true. Bener nggak? Kalau kita punya konflik beceknya di awal doang, pas di tengah-tengah ya udah kita ngerasa, oh ya udah berarti nih otak kita nggak sinkron. Oke, ya udah. Sometimes bisa dilanjutin, bisa enggak. Tapi kadang ya balik lagi mikir kasihan lakinya. Tapi ya harus kasihanin diri kita juga ya, kalau kita lagi nggak nyaman, ya harus stop tuh. Gitu. Iya. Nah kalau dilanjutin juga, ya kadang-kadang di tengah jalan kita nggak tahu aja. Betul. Namanya juga mood ya, bisa berubah gitu. Memang kasih pengertian ke lakinya, pasti lakinya kentang, iya kan? Lo maaf ya, mungkin kamu kentang, kamu jadi garing, bukan garing lagi, udah garing. Ya kan? Udah crispy, maaf ya, gitu. Iya, kalau misalkan aku sih lebih kayak, misalnya kita punya konflik, terus konfliknya belum selesai gitu. Bukan belum selesai, mungkin sudah selesai, tapi kita kan perempuan punya, nggak bisa langsung gini, bukan perempuan aja, kita kan manusia, nggak bisa langsung kayak Thanos gitu, tangannya langsung hilang, set, nggak bisa lah. Bisa kan tiba-tiba butuh waktu lagi gitu kan, terus butuh waktu. Oke, aku belum bisa, aku sih ngomong bisa, aku belum bisa. Ya udah, seret masing-masing dulu, pelukan, cari momen. Kalau memang belum bisa kan masih bisa besok. Nah, kalau ke segitu ya, jadi nggak harus dipaksakan hari itu, detik itu, gitu. Nah, friends, ini juga adalah salah satu saran yang paling bagus banget dari Gottman ya. Gottman itu adalah salah satu peneliti tentang pernikahan dari Washington University. Salah satu penelitian beliau adalah mengatakan jangan sampai ada yang namanya stonewalling ya, atau jadi kayak batu gitu loh dengan pasangan, diem-dieman ini itu apa, menyimpan kebencian. Kadang-kadang kalau kita lagi marahnya luar biasa, kita kesel luar biasa ya, jangan dibahas hari itu juga banget. Ya udah, hari itu juga pakai banget lagi. Karena ada yang kita harus tidur dengan keadaan tenang. Ya kalau masih kesel banget kan nggak bisa dibahas. Betul. Termasuk kalian lagi argumentasi ya, ingatlah bahwa pasangan itu bukan musuh ya, tapi dia juga adalah dia adalah orang yang kita kasihi. Jadi kalau saat kita udah merasa, kok emosi banget sama dia, pengen gue garuk aspal rasanya, pengen cakar nih, pengen gue ulek nih, gitu, gemes gitu, atau pengen dipites gitu ya. Pada saat seperti itu, pause dulu. Kalau kata Gottman, lakukanlah self-soothing. Yang dilakukan tadi sama dia itu adalah self-soothing yang disarankan oleh Gottman. Tunggu ya, yang belum bisa gitu ya. Kadang-kadang abis argumen yang luar biasa dahsyat, akhirnya terjadi kesepakatan, ada orang yang bisa langsung make up sex. Bahkan ada yang lagi berantem bisa langsung gubruk seks dulu baru dibahas. Iya, nggak apa-apa juga. Tapi jangan lupa menyelesaikan masalah. Kalau ya itu hampir sama kita, kita tuh mesti, kalau saya juga harus proses dulu gitu, nggak bisa langsung di on and on kayak saklar lampu gitu ya, harus berproses. Tapi aku dulu nggak gitu, Mbak. Dulu aku sama pasangan aku abis ribut nih, masalah belum selesai, lagi ribut sama, nggak ada akhirnya aku sama pasangan sampai ngomong gini, kita ribut kayak gini, langsung seks, ini masalahnya belum selesai nih. Akhirnya apa, masalah numpuk. Masalah numpuk karena apa, cuma diselesaikan dengan seks. Kesininya barulah konfliknya diselesaikan, barulah aku bahas seks. Karena itu kayak apa ya tadi dibilang make up sex. Jadi setelah kita punya konflik, ya kita otomatis dong kalau lagi jelek tiba-tiba kita make up dulu supaya memperbaiki kondisi yang sudah terjadi nih yang sebelumnya gitu. Jadi aku kalau sama pasangan ya memperbaikinya di situ gitu. Jadi
ada yang bilang kayaknya toksik deh hubungan lu gitu. Enggak dong, itu bukan toksik dong. Iya, kalau misalnya berproses. Betul, kalau untuk seksnya mungkin bukan. Tapi kalau untuk hubungannya mungkin iya toksik. Kenapa kamu ngerasa toksik hubungannya? Karena kalau lagi ribut kayak anjing sama kucing ya. Tapi nggak saling memaki kan? Enggak. Kalau dulu iya. Dulu nggak. Kalau dulu mungkin saling. Kalau sekarang saling coba untuk nahan. Yang satu bagus dong, susah loh. Iya, yang satunya misalkan contoh dia nih, dia lagi cucut, kita diam dulu. Oke, ntar aku yang cucut, dia diam. Jadi sekarang biasa kalau awal-awal darah muda lah ya, kayak masih udah mulai bisa belajar mengontrol sih kita berdua. Mungkin setahun pertama kemarin, wah itu tuh kayak bener-bener luar biasa karena kan kita udah sempet pisah. Pisah, terus pas balik ya kita bikin komit gitu. Bikin komitnya adalah bagus ya, prosesnya pelan-pelan ya. Iya, kalau misalnya kita ribut, ya udah nih kita ribut, kita perbaiki. Kalau bisa, misalkan mau bahas yang lalu, oke, tapi berarti yang lalu ini bukan untuk dijadiin tameng. Gitu. Keren. Ya, jadi memang kita tuh penting sekali ya untuk ingat gitu bahwa sebenarnya kita mau ngapain sih nih berdua, ya kan? Kita mau ngejalaninnya kayak apa? Jadi saya nggak setuju ya kalau ketika ada seleb yang bilang udah biasa, namanya juga pernikahan, namanya juga relationship, udah biasa tuh anjing-anjingan, gitu ya. Please jangan kayak begitu gitu ya. I think it's not okay. Jadi Gia ini adalah orang yang berproses ya. Dia merasa bahwa wah memang dulu gue toxic nih, tapi sekarang nggak mau kayak gitu. Boleh berantem. Ya, semua feeling adalah valid. Perasaan kamu itu valid ya. Kamu boleh merasa marah, merasa murka sama pasangan kamu. Yang tidak boleh adalah bad behavior, ya, atau perilaku buruk. Perilaku buruk itu adalah memaki, merendahkan, gitu ya, defensif, dan stonewalling tadi, ya, ngediemin, biar dia tahu sendiri. Nggak ada pasangan yang bisa jadi peramal ya, by the way, gitu ya. Kalau kata pasangan aku apa? Cenayang. Emang bener banget. Emang gue cenayang bisa tuh perasaan lo gitu. Kita udah paksa pasangannya tapi masih belum mau. Sabar ya, friends, siapa tahu usaha nanti kita udah bisa. Ditunggu ya. Iya, mumpung lagi di GBK nih, kita abis ini mau olahraga kan, ajak ngerumpi dulu. Mukanya udah mulai. Makanya udah. Kayaknya gue ikut deh. Kayaknya bisa gabung nih sebentar lagi nih. Kayak bentar deh, gue ngerokok dulu deh. Tenangin diri dulu biar gue nggak banci kamera. dia juga seneng Mbak kalau jadi gini, pada saat aku sama dia awal-awal itu kayak mungkin kita masih kaget ya, bukan kagetnya gini, kalau awal-awal wah seksnya nih namanya orang masih baru pasti sehari bisa berapa kali gitu kan, makin kesini ya standar gitu. Tapi kalau bisa jangan seminggu sampai enggak, sebulan sampai enggak, itu aku paling nggak bisa. Bukan nggak bisa karena aku punya ya kebutuhan, boleh dong. Kebutuhan enggak, tapi karena aku mengajarkan dia bahwa oke, kita mau bagaimanapun kondisi kita butuh gitu. Kita bisa terkoneksi secara emosi, tapi kita juga mesti terkoneksi secara seksual dong. Rugi hari gini ya kan. Kalau bisa semuanya kenapa cuma salah satu? Gitu. Jangan lupa, seperti saya sering bilang, ya Steinberg dalam teorinya mengatakan ada 3 hal yang akan mempengaruhi kemesraan dalam relationship. Satu adalah komitmen. Kita mau monogami, open relationship, friends with benefit, apa nih komitmennya? Mesti jelas, casual atau eksklusif. Kedua adalah intimacy. Intimacy itu adalah love language atau bahasa cinta ya. Dan yang ketiga adalah passion atau gairah. Gairah seksual sih, friends, itu penting sekali gitu. Nah, sudah malam, sebentar lagi kami berdua akan melanjutin untuk jalan. Gue belum olahraga aja udah keringetan nih. Dia masih cakep aja udah jam segini loh, si friends, kacau. Kita harus cari tempat yang agak terang supaya Bapak itu ya satu mau bisa biar bisa ikutan. Tapi Bapak itu harus dirayu-rayu dulu. Mesti dibujuk. Nanti pemanasannya lama ya si Bapak ya? Enggak dong. Nggak butuh pemanasan lama. Dia nggak butuh pemanasan. Atau senyum-senyum lah. Nah, biasanya ia nggak butuh pemanasan lama karena dia menjaga kemesraannya. Buat orang-orang yang kepengen gimana Mbak Zoya, saya pengen kayak Mbak Gea nih supaya pemanasannya nggak lama. Asal tahu aja, Gea itu rajin saling flirting sama pasangannya. Nah, itu adalah bentuk pemanasan juga sih, friends. Jadi kalau si friends pengen
colek langsung kejadian ya. Si Friends itu mesti rajin-rajin juga untuk sayang digoda-godain pasangannya. Ini suka godain, saling ngegodain, mereka flirting-flirtingan. Itu pemanasan. Itu bener banget. Iya. Bener banget. Kan? Oh, satu lagi. Gue masih ingat curhatannya dia, soalnya dibocorin aja. Gue gak pakai minta izin, maaf. Satu lagi, ini masukan ya. Biasanya banyak perempuan yang malu untuk ngomong jorok sama pasangan. Bener nggak sih? Karena ngerasa kalau takut dibilang, oh kok jorok sih, aku nggak jorok orangnya, gini deh, ngomong seksi. Oke, ngomong seksi talks ya. Kalau takut jorok, yang seksi-seksi aja. Betul, karena kan ada laki-laki yang memang notabene nggak suka ngomong, ceweknya ngomong jorok pada saat melakukan seks. Ada yang pengen, serius, ada yang pengen gitu. Jadi kalau aku itu mempelajari, jadi kita harus berani komunikasi pada seks. Kalau aku ya, kadang lagi saya bisa ribut. Yang kayak aku cerita dulu kan, bisa ribut, entah tahu-tahu lagi enak-enak bisa ketawa ngakak, bisa tiba-tiba makin romantis gitu, atau bisa pokoknya karena aku mau komunikasi gitu. Kalau misalkan contoh, aku selalu ingetin pasangan aku, kalau misalkan aku ada kurang apa, omong. Iya, bukan ngomong ke aku. Oh, contoh tadi nih kita udah selesai. Udah selesai itu kan kalau laki tuh kadang udah selesai bersih tidur. Oh, kalau aku nggak boleh. Bisa aku hajar ya. Ada kadling-kadlingnya dulu biar oksitosinnya itu berbunga-bunga. Kalau oksitosin itu adalah hormon yang akan bikin kita jadi attach, jadi sayang terus. Aku kalau misalkan selesai, aku ajarin pasangan aku dari awal itu, kalau sudah selesai, minimal udah bersih-bersih, minimal cium kening, cium bibir. Dengar. Gitu. Jadi pasangan itu nggak lupa bahwa kita ini bukan cuman patung, bukan cuman kita bukan barang yang dipakai doang. Ya, itu. Jangan bukan kayak barang yang dibungkus. Tuh, ya. Jangan cuma pas maunya sayang. Ada maunya gitu. doang. Pas udahannya udah plek tidur, enggak. Jadi kalau aku bener-bener mengingatkan pasangan aku untuk tidak seperti itu, dan itu berhasil sampai sekarang. Jadi kalau aku paling kode udah selesai nih main handphone kan, kodenya gitu. Kodenya gitu aja. Oh, dia langsung ingat, langsung peluk. Iya, tapi ada pengertian ya, jangan main kode gitu tiba-tiba pasangan gini, kamu kenapa yang sakit lehernya, itu mesti ada pengertian di antara mereka. Diledekin, kenapa lehernya sakit ya? Nah, si Friends, kan ini sebentar lagi gitu ya. Tungguin ya, saya akan ngasih tahu gimana supaya Gea itu bisa Kegel exercise. Memang betul kalau pengen kenapa seorang seperti Gea masih seksi, masih oke, sering orgasme, kok pakai butuh Kegel exercise segala. Nanti saya akan kasih tahu ada beberapa hal yang simple yang bisa kamu lakukan. Boleh tempat tidur, boleh nanti pasang matras. Kalau yang tadi kan yang tanpa matras nih, ini boleh yang mau pakai matras atau mau geletakan di sini juga ada. Nanti aku akan kasih tahu sih Friends gitu ya. Terus aku akan ngasih ini ya, Smart Kegel exercise. Aku mau ngasih ini hadiahnya. Ini adalah Smart Kegel Fitness. Ini bisa ngukur seberapa kuat sih jepitan vaginamu setelah yang satu ini. Kita Kegel exercise ya Ge ya. Jadi seperti yang tadi aku contohin, ayo sekarang. Jadi sambil diangkat nanti panggulnya sama pinggulnya, kamu sambil nahan kayak nahan pipis gitu. Terus pas turun lagi lepas. Terus tarik lagi terus lepas. Ya, yuk kita coba. Tarik, lepas. Lagi tarik, lepas. Tarik, lepas. Oke, aku mau lihat badan kamu ya. Oke. Sip, ayo coba. Tarik. Gini ya. Kalau bisa segini. Turun lagi. Lagi, tarik. Sip. Lepas. Tarik lagi. Oke. Nanti kayak gitu. Oke. Ya. Nah. Ini bagi yang tertarik. Sekali lagi ini bukan jualan. Karena kan suka bisa, Mbak itu beli di mana ini, di mana ini pada rempong. Ini bukan endorsean gue, bener-bener beliin ini dan mau ngasih buat Gea ya. Satu,
biar Gea tuh bisa ngukur ketahanan orgasmenya dia seperti apa gitu ya. Nah, ini hadiahnya buat kamu gitu ya. Ini adalah Smart Kegel Fitness. Ini simple ya. Nanti kasih gel yang banyak gitu, terus masukin ke dalam vagina ini. Oh, yang ini. Ini nggak apa-apa sih, bisa di luar, ini bisa di depannya klitoris gitu. Mungkin sih ada, ini kan bener-bener bukan buat sex toys orgasme, tapi kalau sekali-sekali mau dibuat sex toys juga boleh ya. Terus, nah terus kalau ini gitu ya, nanti ini kan pinggirnya nih kamu scan ya. Betul, gitu ya. Ini ada barcode-nya. Dari barcode itu kamu bisa pilih gitu ya. Apakah ini buat ini bisa buat latihan, misalnya latihan Kegel. Supaya apa? Lebih efektif Kegelnya. Kalau kita Kegel sendiri setiap hari 20 detik, kita 20 kali, bisa 100 kali udah syukur-syukur. Ini kan kayaknya kayak 1000 kali. Lumayan banget. Jadi kan? Jadi perlu banyak gerakan. Jadi tapi gerakannya hanya di ya udah atur sendiri. Gitu. Nah, kalau ini dia ada latihan Kegelnya. Jadi nanti di aplikasi kamu buka, kamu lihat, oh saya mau yang versi latihan keberapa. Jadi ada yang buat pemula sampai ada yang udah advance. Terus nanti kamu ukur pertama kali, ada nih pengukuran kuatnya jepitan pada vagina. Ya kan? Jadi pada saat kamu ngukur, kamu lihat dulu, misalnya kekuatan ukurannya adalah 30. Terus kamu latihan, ya. Jadi ukur dulu, baru latihan. Nanti pas latihan, ada latihan ke pertama. Terus nanti begitu udah latihan yang pertama, kan ada jangka waktunya tuh dikasih tahu. Misalnya sebulan gitu. Habis itu kamu ukur lagi. Misalnya jepitannya tadinya kekuatannya 30. Terus misalnya makin kuat, jadi naik jadi 40 gitu. Jadi itu artinya kamu tahu secara pasti ini berhasil gitu ya. Terus nanti ini kalau bisa ada pembersihnya. Kalau misalnya enggak, bisa pakai sabun pembersih vaginanya kewanitaan gitu ya. Terus ini nanti di charge-nya gitu, di charge-nya itu harus dengan charge yang 5 ampere aja. Jadi nggak boleh pakai fast charger ya kalau mau buru-buru ya Bu. Pelan-pelan ya pakai fast charger gitu ya. Meskipun sudah beranak 2 si seksi dan cantik ini gitu ya, tetap gitu menjaga ini untuk untuk kebahagiaan kita, bukan hanya untuk mempertahankan supaya orgasmenya makin mantap, tapi juga untuk ngebantu kayak misalnya bisa ini kita lagi ketawa terus kita pipis gitu ya, masuk pipisnya cuma ceret sedikit tapi kan tetap ganggu ya. Betul. Gitu. Itu usia berapapun, melahirkan ataupun tidak, itu akan mempengaruhi. Nah, Kegel exercise ini ada juga latihannya buat yang seperti itu. Jadi bukan hanya untuk menambah gregetnya, orgasmenya makin oke, tapi juga nambah kualitas hidup. Kan males ya kalau lagi ketawa, lagi ke komedi club atau ceret gitu kan, ya ampun, nggak oke banget. Lagi ketawa namanya juga cewek-cewek ya, lagi heboh gitu, ngumpul-ngumpul tuh seperti itu ya. Janganlah sampai seperti itu ya. Jadi nanti di sini ada aplikasinya. Jadi ini Smart Kegel supaya apa? Supaya ketika berhubungan seks dengan pasangan kerasa banget gregetnya makin oke, dan kualitas orgasmenya juga makin oke. Siapa tahu itu bisa menyembuhkan. Kalau misalnya sampai, tapi kayaknya nggak terganggu ya. Kalau Gea mah, kalau misalnya kalau udah ngerasa, aku nggak mau terlalu sering orgasme kayak dulu lagi deh Mbak Zoya, gini. Coba aja dengan latihan ini kamu jadi terfokus kan, gitu ya, bisa lebih oke. Oh iya, sama ada satu lagi, banyak banget oleh-olehnya, udah lama sih nggak ketemu dia. Ini ada V-Spot ya, lubrikan. Ini lubrikannya untuk menambah sensasi pada saat orgasme. Nah, jadi ini akan dibawa pulang sama Gea ya. Ini untuk latihan Kegel exercise-nya gitu ya. Nanti ada aplikasinya. Nah, ini untuk nambahin sensasi di saat orgasme gitu ya. Jadi semoga, ini kan semua cuma alat gitu. Yang penting adalah orangnya dan pasangannya. Oke. Makasih banget ya udah ngebantuin ya. Sama-sama. Jadi saatnya kita olahraga. Yuk. Bye sih friends.